Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satreskrim Polres Klungkung menyita mobil bodong yang digunakan untuk mengangkut wisatawan. Polres Jembrana menangkap 2 tersangka penyelundup 5 ekor penyu hijau. ...415 atlet dari 10 negara mengikuti kejuaraan judo internasional di Denpasar. Taruh di mana, taruh Pak Wakil atau di mana? Karena koordinator untuk pengendalian stunting ini. Kejadian ulah pati atau bunuh diri kakak beradik di Jembatan Bangkung, Desa Petang, Kabupaten Badung beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Kejadian tersebut diduga karena masalah ekonomi, karena kedua anak tersebut yatim piatu. Untuk itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Bangli memastikan seluruh anak yatim piatu di Kabupaten Bangli mendapatkan penanganan dan perhatian dari pemerintah maupun pihak terkait. Menurut data Dinas Sosial Bangli, saat ini jumlah anak yatim piatu dan yatim piatu sekitar 1.500 anak. Pemerintah Bangli sejauh ini memberikan perhatian penuh terhadap masa depan mereka dengan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan. Mereka juga mendapatkan bantuan sembako, kesehatan, dan pendidikan. Banyak sekali hal-hal yang perlu dilakukan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ini, keluarga ini di masing-masing itu harus tetap perhatian terhadap anak-anak, baik itu anak yatim piatu atau yatim piatu, sehingga keberadaan mereka itu bisa merasa dihargai, bisa merasa terlindungi, sehingga tidak timbul hal-hal negatif yang tentunya tidak menjadi harapan kita. Dan kita berharap semua bisa berjalan dengan baik. Meskipun tersedia berbagai program bantuan, nasib anak yatim piatu di Bangli masih menghadapi tantangan besar, khususnya jaminan kepastian bantuan yang mereka terima. Salah satu solusi untuk menjamin masa depan mereka adalah bantuan masyarakat meringankan beban mereka agar anak-anak ini bisa meraih masa depan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Kepala Staf TNI Angkatan Darat sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo se-Indonesia, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Jumat pekan lalu membuka kejuaraan judo se-Asia Tenggara di Gor Yudomo Kesatrian Prajaraksaka, Denpasar Selatan. Kejuaraan ini baru pertama kali berlangsung di Indonesia dan diikuti 415 atlet dari 10 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Tim Indonesia diwakili atlet pelatnas dan atlet pengprov PJSI dari berbagai daerah. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PBPJSI), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengharapkan kejuaraan bisa menambah jam terbang atlet judo dan wasit Indonesia untuk meningkatkan prestasi mereka. Menyelenggarakan kejuaraan judo ASEAN di Bali ini mungkin pertama open turnamen setingkat ASEAN untuk judo. Ya, untuk atletnya cukup antusias, ada 415 atletnya dari seluruh negara. Itu ada ASEAN tuh 11, ada satu yang tidak bisa hadir karena ada permasalahan internal di negaranya. Jadi sekarang bisa hadir 10, mudah-mudahan kita bisa ukur nanti atlet kita sampai sejauh mana peningkatan prestasinya untuk penyiapan SEA Games dan juga nanti penyiapan Olimpik ke depan. Nah, ini proses-proses ini nanti akan kita terus tingkatkan untuk bisa atlet judo khususnya untuk lebih berperan di kancah dunia.
Kejuaraan judo se-Asia Tenggara ini juga untuk mempersiapkan atlet judo Indonesia berlaga di tingkat SEA Games dan Olimpik. Kejuaraan yang digelar selama 3 hari, dari tanggal 31 Mei hingga 2 Juni, merupakan kejuaraan judo open turnamen pertama tingkat ASEAN. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Perhelatan World Water Forum atau WWF yang berlangsung beberapa waktu lalu di Nusa Dua Bali memberi dampak positif bagi jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata. Khusus Kabupaten Karangasem, jumlah wisatawan meningkat hingga 10%. Hal ini terlihat dari antusias para delegasi berbagai negara yang mengunjungi sejumlah objek wisata favorit di Kabupaten Karangasem. Salah satunya adalah objek wisata Taman Tirta Gangga, di mana saat pelaksanaan KTT dan usai pelaksanaan KTT, jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi ini meningkat cukup banyak. Kalau dibandingkan hari-hari sebelumnya, ya memang sih kalau kunjungan di Taman Tirta Gangga itu memang sudah hampir setiap hari tinggi ya, melampaui dari hari-hari biasanya. Tapi untuk selama berlangsungnya konferensi di Nusa Dua tersebut ada peningkatan ya, paling ada lagi 5%-nya lah dari hari-hari sebelumnya. Rata-rata kunjungan wisatawan ke Taman Tirta Gangga per hari sekitar 2.000 hingga 2.500 orang. Jumlah wisatawan ke Karangasem akan terus bertambah karena mengingat saat ini sudah mulai memasuki musim ramai kunjungan wisatawan atau high season. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.